Nah, yang kita mau bahas sekarang itu masalah diabetes, mother of disease ya dok ya. Diabetes mungkin dokter bisa jelasin dulu penyebabnya tuh apa kali dok ya, supaya Mungkin istilahnya dulu kali Frankie. iya. Karena kita ngomong diabetes terus kemudian ada prediabetes dan segala macam itu apaan sih sebenarnya gitu loh. Jadi Kapan orang dibilang diabetes? kita buka mulai dari halaman 0 dulu tuh dok ya. Ya, mendingan gitu. Diabetes dan ada prediabetes. Prediabetes, jadi belum diabetes. Jadi orang normal, prediabetes, kemudian baru diabetes. Jadi ikut aja dok. Oke, begini ya. Orang kan kita tahu kalau kita makan tuh kita memakan ada beberapa komponen namanya makronutrien. Jadi makanan yang jumlahnya paling besar kita makan yaitu karbohidrat, protein dan lemak, itu 3. Itu adalah komponen terbesar. Yang kecil-kecil itu mineral, vitamin dan segala macam itu. Yang kecil-kecil artinya jumlahnya sedikit doang. Tapi yang banyak itu 3 itu. Nah, kalau kita makan karbohidrat, itu maka karbohidrat itu akan dipecah menjadi komponen yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu glukosa dan fruktosa, itu sama-sama gula. Nah, itu yang akan masuk ke dalam badan, gitu loh. Nah, dalam kondisi normal, orang itu untuk bisa berfungsi dengan baik itu perlu kadar glukosa darah itu yang tertentu. Tertentu artinya nggak boleh melebihi batas tertentu. Kalau dia lebih, itu yang efeknya itu adalah dia jelek untuk tubuh kita. Nah, ada batasnya, jadi batas normalnya. Glukosa itu dalam kondisi puasa. Puasa itu artinya kita tidak makan selama lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam setelah makan ya. Jadi habis makan setelah 12 jam itu dia nggak, kalau dalam puasa itu nggak boleh lebih dari 110. Itu yang disebut dengan gula darah puasa. Ya. Nah, terus kalau 2 jam setelah makan, jadi itu kalau kita puasa ya. Kalau 2 jam setelah, jadi habis makan 2 jam itu disebut postprandial, gula setelah makan. Gula setelah makan. Maksimal 140. Oh. Nah, kalau di atas itu barulah nimbul yang kita bilang mulai penyakit abnormal. Abnormal itu dibagi 2. Prediabetes sama diabetes. Nah, prediabetes sama diabetes. Nah, diabetes sendiri dibagi 2 lagi. Ada yang tipe 1, tipe 2. Oh. Nah, prediabetes itu adalah mau jadi diabetes, mau kencing manis. Itu walaupun baru 1 kali diukur tuh dok ya, di labnya. Iya. Itu bisa mencerminkan orang itu seperti itu ya. Nah, tapi kalau mau pasti, itu patokan yang harian ya. Iya, di bawah 100 sama 140 sama 110. 110. Nah, kalau dia di atas itu artinya ya warning lah. Tapi untuk bisa bilang dia diabetes apa enggak, yang kita mesti cek itu adalah bukan kadar gula dalam darah, tetapi kita periksanya HbA1c namanya. Diabetes ini bisa mengakibatkan orang gendut nggak sih dok? Oh, nanti itu ada banyak macam. Dia bisa gendut, dia kemudian hipertensi, hiperkolesterol, stroke, jantung, ginjal, sampai kemana-mana. Jadi supermarketnya penyakit ya dok ya? Iya, itu sebabnya makanya tadi disebutkan itu mother of disease kan. Jadi dia menyebabkan macam-macam penyakit. Tapi diawali dari situ. Nah, jadi biasanya kalau orang ngecek, wah saya diabetes apa enggak, periksa gula darah. Oh, gula darah di atas 110 yang puasanya. Iya. Nah, 110 sama 140 itu adalah patokan yang basicnya. Maksimal tuh dok ya? Ya. Jadi artinya gini, nah kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kita setiap saat kita makan roti, makan nasi, itu karbohidratnya kan kita nggak bisa tahu setiap saat kita makan. Maka yang normal itu gula darah itu di dalam badan kita naik turun sebenarnya. Naik turun itu tergantung dari saat makan. Begitu makan dia naik, setelah 2 jam dia turun kan, naik lagi turun. Nah itu naik turun seperti itu. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa dia bisa turun? Karena Tuhan sudah memberikan pada kita itu kelenjar yang bisa menetralisir gula yang masuk. Jadi sama dia diturunkan gulanya.
Nah, itu dibuat sama Tuhan itu kelenjar yang namanya kelenjar ludah perut Kelenjar ludah perut. atau pankreas. Hmm. Nah, kelenjar pankreas itu letaknya pas di bagian luar dari lambung. Kalau ada lambung, bagian bawahnya itu ada kelenjar. Kelenjar gedenya segede gini lah. Kira-kira beratnya sekitar 100 sampai 150 gram. Laki perempuan sama aja, Dok? Sama. Hmm. Nah, kelenjar itu fungsinya apa? Dia mengeluarkan hormon namanya insulin. Hmm. Hormon insulin dikeluarkan, tugasnya cuma satu, turunin gula. Kalau udah di atas 140, dia akan turunin sama dia. Turunkan. Makin tinggi, dia akan keluarkan insulin lebih banyak lagi untuk menurunin dia. Oh, jadi kalau orang disuntik insulin tuh, Dok, dia fungsinya karena udah banyak gula berlebih di badannya dia. Ya. Nah, insulin itu menurunkan. Nah, normal itu bisa ditanggulangi oleh kelenjar ludah perut. Karena dia bisa menghasilkan insulin yang efektif buat menurunkan gula yang naik setelah makan. Tapi kalau orangnya itu makan yang nggak kira-kira, makan gula karbohidrat terlalu banyak, dia gulanya naik sekali, tinggi sekali, maka kelenjar pankreasnya bekerja keras. Nggak ngejar, Dok? Mengejar, mengeluarkan insulin sebanyak mungkin. Keluarin, lama-lama juga capek, Frankie. Jebol. Nah, pada saat dia capek, yang terjadi apa? Lama-lama dia tuh sudah tidak efektif membuat insulin yang tidak bagus. Artinya tidak cukup kekuatan insulinnya tuh untuk nurunin gula. Nah, makanya gulanya jadi naik terus. Itu yang kita sebut penyakit diabetes.